Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zula Hikmatun Nahar, NIM 2110610004, kelas A1 MR, akan menjelaskan etnomatematika Songket pada Songket Sumatera. Pertama-tama, etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika dalam budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia dalam lingkungannya. Sebagai contoh, perilaku kelompok masyarakat perdesaan dan lain sebagainya. Dengan adanya etnomatematika, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami matematika. Etnomatematika pertama kali diciptakan oleh D'Ambrosio pada tahun 1989 untuk menggambarkan suatu praktik matematika pada kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan di setiap kebudayaan. Menurut Albanese dan Perales, etnomatematika adalah program pembelajaran yang berfokus pada hubungan antar matematika dan budaya. Hal-hal yang dikaji dalam etnomatematika yang pertama adalah lambang-lambang, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan matematis yang ada pada kelompok-kelompok bangsa, suku, ras, ataupun kelompok masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan ataupun kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan faktor-faktor yang ada di belakang perbedaan atau kesamaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang menarik atau spesifik yang ada pada suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat tertentu. Misalnya cara berpikir, cara bersikap, cara berbahasa, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan matematika. Kemudian yang keempat adalah berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan matematika, misalnya literasi keuangan dan kesadaran ekonomi. Kemudian aktivitas-aktivitas etnomatematika. Ada beberapa aktivitas etnomatematika. Yang pertama adalah aktivitas membilang, kemudian aktivitas mengukur, kemudian aktivitas menentukan lokasi, kemudian aktivitas membuat rancang, kemudian aktivitas bermain, dan aktivitas menjelaskan. Yang pertama adalah aktivitas membilang. Aktivitas membilang berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak. Unsur pembentuk aktivitas membilang seperti media batu, daun, dan bahan alam lainnya. Aktivitas membilang umumnya menentukan aktivitas penggunaan dan pemahaman bilangan ganjil, genap, serta lainnya. Kemudian yang kedua ada aktivitas mengukur. Aktivitas mengukur berkaitan dengan pertanyaan berapa. Nah, pada etnomatematika akan sangat sering ditemui alat ukur tradisional yang seperti potongan bambu dan ranting pohon. Namun umumnya masyarakat tradisional menggunakan tangannya sebagai alat ukur paling praktis dan efektif. Kemudian yang ketiga ada aktivitas menentukan lokasi. Banyak konsep dasar geometri yang diawali dengan menentukan lokasi yang digunakan untuk rute perjalanan, menentukan arah tujuan atau jalan pulang dengan tepat dan cepat.
Penentuan lokasi berfungsi untuk menentukan titik daerah tertentu. Umumnya, masyarakat tradisional menggunakan batas alam sebagai batas lahan, menggunakan tanaman tahunan masih sering digunakan sebagai batas lahan. Kemudian yang keempat, ada aktivitas membuat rancang. Kegiatan membuat rancang bangun yang telah ditetapkan oleh semua jenis budaya yang ada, termasuk gagasan lain dari etnomatematika yang bersifat universal dan penting. Jika kegiatan menentukan letak, berhubungan dengan posisi dan orientasi seseorang di dalam lingkungan alam, maka kegiatan merancang bangun berhubungan dengan semua benda-benda pabrik dan perkakas yang dihasilkan budaya untuk keperluan rumah tinggal, perdagangan, perhiasan, peperangan, permainan, dan tujuan keagamaan. Kemudian, aktivitas yang kelima adalah aktivitas bermain. Aktivitas bermain yang dipelajari oleh dalam etnomatematika adalah kegiatan yang menyenangkan dengan alur yang mempunyai pola tertentu, serta mempunyai alat dan bahan yang mempunyai keterkaitan dengan matematika. Kemudian yang keenam adalah aktivitas menjelaskan. Membuat penjelasan merupakan kegiatan yang mengangkat pemahaman manusia yang berkaitan dengan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan yang berkenaan dengan kepekaan seseorang dalam membaca gejala alam. Dengan demikian, aktivitas lingkungan yang ada senantiasa menggunakan bilangan. Dalam matematika, penjelasan berkaitan dengan mengapa bentuk geometri itu sama atau simetri. Mengapa keberhasilan yang satu merupakan kunci keberhasilan yang lain. Dan beberapa gejala alam di jagat raya ini mengikuti hukum matematika. Dalam menjawab pertanyaan ini digunakan simbolisasi, misalnya dengan bukti nyata. Penerapan etnomatematika sebagai matematika dalam suatu budaya. Saya mengambil contoh pada Songket Sumatera. Etnomatematika terdapat dalam motif Songket Sumatera. Terdapat beberapa konsep matematika dalam motif tersebut, seperti garis lurus, garis lengkung, lingkaran, bangun poligon seperti segitiga, segi empat, bentuk bintang, kemudian heksagon, oktagon, piramid, dan jejer genjang, dan lain. Untuk mempelajari agar memperoleh wawasan baru tentang pengetahuan matematika yang pada hakikatnya memiliki wajah yang beragam, bukan hanya matematika formal di sekolah, sehingga pembelajaran matematika dapat dimulai dari memperkenalkan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran, yaitu dengan etnomatematika ini terdapat bangun datar, jajar genjang. Kemudian di sini juga terdapat bangun jajar genjang. Kemudian di sini terdapat simetris antara bangun yang ini dengan yang ini. Kemudian terdapat juga sudut antara ini dan ini. Pemanfaatan konsep-konsep matematika yang terdapat dalam beberapa motif
songket Sumatera tersebut. Yang pertama, dengan menggali informasi dari beberapa motif songket seperti halnya lingkaran, persegi, persegi panjang, jejer genjang, belah ketupat, dan lain sebagainya, dapat mengkonstruksi pemikiran atau pemahaman siswa. Kemudian, dengan demikian, pembelajaran matematika di kelas akan lebih bermakna karena hal ini sudah tidak asing bagi siswa, sudah dikenal dan terdapat dalam lingkungan budaya di lingkungan mereka sendiri. Di samping pembelajaran matematika hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep dan perkembangan berpikir siswa serta sifat esensial materi dan keterpakaiannya dalam kehidupan sehari. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara motif songket Sumatera dengan pembelajaran matematika. Dalam motif songket Sumatera terkandung suatu konsep pola bilangan aritmatika. Demikian penjelasan mengenai etnomatematika pada songket Sumatera. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.